Shalom aleihim besem Yesua Hamasiah Yi Yesus jidu deminggi ansin. Through God Jesus Christ bless you all. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar menjamah memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Judulnya begini ya, penjelasan detail duduk sebelah kanan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kegagalan atau salah paham termasuk yang paling mendasar dari kekristenan. Yesus dikira duduk di sebelah kanan Allah lalu berduaan di surga. Ya. Semuanya ini sudah dibuktikan. Wahyu 4 ayat 2, yang duduk di surga itu hanya seorang. Wahyu 4 ayat 2, seorang itu kata ganti Allah, yaitu Yesus. Rinciannya ada di ayat 8 dan ayat 11. Jadi very clear, duduk sebelah kanan sudah dibuktikan di surga ternyata cuman seorang, tidak ada berduaan. Lalu apa, Pak? Maksudnya duduk sebelah kanan itu apa? Ayo kita bahas secara detail ya. Sebenarnya istilah duduk sebelah kanan itu ada 1, 2, 3, 4 golongan ya. Ada 4 golongan ya. Pertama, anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Ini perkataan langsung Yesus. Satu-satunya perkataan langsung Yesus yang bercerita tentang duduk sebelah kanan. Perkataan langsung Yesus ini urusan Yesus ya, bukan soal kedua anak Zebedeus, siapa itu, Yohanes sama Yakobus yang minta yang satu di kanan satu di kiri, bukan itu ya. Ini beda urusannya. Ini duduk sebelah kanan yang ini adalah untuk Yesus. Anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Itu kelompok yang pertama ya, ada di dalam Matius 26 ayat 64 ya. Boleh juga anak manusia berdiri sebelah kanan Allah ya. Itu Kisah 7 ayat 56. Jadi penyebutan pertama itu anak manusia. Anak manusia dikatakan langsung oleh Yesus. Semua kata yang mengatakan anak manusia duduk maupun berdiri sebelah kanan yang maha kuasa kayak sebelah kanan Allah, kalau disebutnya anak manusia, maka Yesusnya masih fisik. Hal paling mendasar gagal dipahami adalah Stefanus. Stefanus ngomong anak manusia berdiri di sebelah kanan di sebelah kanan Allah di dalam Kisah 7 ayat 56. Semua pendeta, semua gereja gagal memahami, mengira bahwa Stefanus dibunuh setelah Yesus naik ke surga. Itu salah pangkat 3. Malah pangkat 4 ya. Ya. Kisah 7 ayat 56, Stefanus berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia. Stefanus ngomong anak manusia, artinya Yesusnya belum disalib. Yang benar Pak, Stefanus kan dipilih 12 rasul. Iya 12 rasul termasuk Yudas. Yesusnya belum mati kok. Ya, Anda aja yang nggak paham. Ya, Stefanus dibunuh terjadi sebelum Saulus tobat. Kisah 7 ayat 58. Kisah 8 ayat 1. Stefanus, perhatikan, tidak pernah cerita tentang Yesus mati. Ya, Yesus mati disalib nggak pernah Stefanus cerita. Stefanus cerita terakhir hanya tentang hukum Taurat yang tidak dijalankan oleh umat Israel. Kisah 7 ayat 53. Lalu Stefanus dibunuh. Jadi Stefanus sama sekali tidak pernah cerita Yesus mati disalib. Beda dengan kesaksian Petrus ya. Di dalam kesaksian Petrus Kisah pasal 2, bahkan Petrus cerita sampai Yesus dibangkitkan Allah di dalam Kisah 2 ayat 32. Jadi valid, Stefanus dibunuh sebelum Yesus disalib. Kalau Anda masih gagal memahami ini, ikut sekolah Alkitab. Makanya Stefanus ngomong anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Langit terbuka dan melihat anak manusia. Yesusnya belum mati. Ya, dia kan dipilih oleh 12 rasul menjadi 6 orang. Itu dia gagal pahamnya.
Ya, kalau belum mati termasuk Yudas ikut milih. Ya, clear kok sampai sini ya? Nggak ada yang tidak clear bagi kami. Anda yang belum clear ya, kami sudah tahu. Mungkin memang pikiran nggak nyampe gitu ya. Jadi kelompok pertama adalah anak manusia duduk sebelah kanan Yang Maha Kuasa maupun anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Kelompok kedua, Kristus duduk sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1 ya. Kalau sudah Kristus berarti Yesusnya sudah naik ke surga. Makanya yang nulis Paulus. Kenapa Paulus menulis Kristus? Karena Paulus tobat setelah Yesus bangkit ya. Jadi Kristus duduk sebelah kanan Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus duduk sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19, Ibrani 12 ayat 2, Ibrani 10 ayat 12, 1 Petrus 3 ayat 22. Ya, ia itu sudah Tuhan ya, sudah Tuhan Yesus. Kelompok keempat, imam besar duduk sebelah kanan Yang Maha Besar. Ibrani 1 ayat 3. Lalu imam besar duduk sebelah kanan Yang Maha Besar juga. Ibrani 1 ayat 3. Oh, sudah ya. Satu lagi Ibrani 10 ayat Ibrani 8 ayat 1, sorry. Ibrani 8 ayat 1 itu juga imam besar duduk sebelah kanan Yang Maha Besar. Mari kita bahas satu-satu. Anak manusia adalah Yesus fisik. Jadi kalau Anda menemukan kalimat anak manusia duduk sebelah kanan Allah maupun anak manusia duduk sebelah kanan Yang Maha Kuasa, mau duduk mau berdiri, artinya Yesus fisik berubah jadi roh. Yang Maha Kuasa siapa? Wahyu 1 ayat 8, Yang Maha Kuasa Yesus. Allah siapa? Wahyu 21 ayat 7, Allah Yesus. Yesus anak manusia, Yesus fisik berubah menjadi Allah di surga. Yesus fisik berubah menjadi Yang Maha Kuasa di surga. Artinya dari fisik berubah menjadi roh. Itu arti duduk sebelah kanan. Makanya di surga nggak ada duduk kanan kiri. Anda aja yang nggak nangkep. Ya, jadi semua kata anak manusia artinya sebelum Yesus mati. Baik yang diucapkan oleh Stefanus maupun diucapkan langsung oleh Yesus. Sulit Pak ya memahami? Iya sulit. Mungkin memang pikiran Anda nggak nyampe. Karena 200.000 pendeta di luar sana nggak pernah bisa paham bahwa Stefanus dibunuh sebelum Yesus mati. Anda tanya sana semua. Stefanus tidak pernah cerita sampai Yesus mati, nggak pernah. Dia cuma berhenti sampai Taurat. Kalian tuh nggak pada jalanin Taurat, cuma sampai begitu. Ada di dalam berapa? Kisah 7 ayat 53. Beda sama Petrus. Kalau Petrus cerita sampai Yesus bangkit. Kemudian kelompok kedua, Kristus duduk sebelah kanan. Udah nggak salah kalau Kristus itu artinya roh ya. Ini semua yang ditulis Paulus ya. Kemudian Tuhan Yesus ya toh, duduk sebelah kanan Allah. Ada di Markus, Ibrani 1 Petrus juga ya. Tuhan Yesus berarti Yesus sudah naik ke surga. Makanya kitab Markus ditulis setelah Yesus naik ke surga ya. Jadi duluan mana Pak kira-kira, Matius sama Markus? Duluan Matius, karena Matius masih menulis anak manusia, tetapi Markus menulis Tuhan Yesus. Ya. Ya, makanya dari gini diajarin ya. Kemudian yang keempat, imam besar. Imam besar duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar. Imam besar itu siapa? Ya. Imam besar adalah imam menurut aturan Melkisedek yang tidak dapat binasa. Ibrani 7 ayat 16. Siapakah imam besar? Yesus. Artinya ini Yesus sudah Kristus ya. Imam besar duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar. Siapakah Yang Maha Besar? Wahyu 15 ayat 3. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah Maha Kuasa. Jadi Maha Besar itu Yesus. Ya, imam besar juga Yesus. Yesus duduk sebelah kanan dia sendiri. Makanya di surga itu yang ada cuma Yesus seorang, ya. Nggak ada dua orang, gitu. Jadi gagal pahamnya kalian nggak paham istilah duduk sebelah kanan, ya. Jadi yang Maha Besar, imam besar duduk sebelah kanan Yang Maha Besar ada di Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 8 ayat 1. Imam besar apa artinya? Imam besar menurut aturan Melkisedek. Bukan aturan manusia, yaitu yang tidak dapat binasa. Ya, kalau Harun itu bisa binasa,
Kalau Yesus tidak, imam besar Yesus duduk sebelah kanan yang maha besar, Yesus sendiri. Anak manusia, Yesus fisik, duduk sebelah kanan yang maha kuasa Yesus sendiri. Yesus atau anak manusia duduk sebelah kanan Allahnya Yesus sendiri. Ya. Jadi duduk sebelah kanan artinya berubah dari fisik menjadi roh, ya. Itu penjelasan detail ya. Anda cari di mana saja tidak akan pernah ada yang bisa jelasin seperti ini. Jadi ada 4 kelompok urusan berubah menjadi roh. Anak manusia berubah menjadi maha kuasa, anak manusia berubah menjadi Allah, maha kuasa juga Yesus sendiri, Allah juga Yesus sendiri, anak manusia Yesus fisik, ya. Kristus duduk sama Allah, ya bener, roh sama roh ya satu, makanya satu, ya. Tuhan Yesus sebelah kanan Allah, sama Tuhan Yesus roh sama roh. Imam besar yang maha besar, imam besar adalah Kristus, gitu. Yesus roh, ini juga yang maha besar juga Yesus sendiri. Jadi clear ya, semua sudah very clear, bahasa Jawanya cetha welo-welo, ya. Anda yang masih mampet ya silahkan belajar. Anda tidak akan pernah bisa bantah ini, ya. Jadi duduk sebelah kanan Allah maksudnya di sana itu Yesus berubah jadi roh. Jangan tanya kayak mu'alaf yang tidak lulus sekolah ya. Kalau berubah jadi roh, tulangnya kemana Pak? Dibuangnya Pak. Terus nya dibuang kemana Pak? Ya, itu pertanyaan orang tidak sekolah, tidak perlu dijawab ya. Berubah adalah sudah dijelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi dan seterusnya ke bawah. Jadi yang fisik berubah menjadi roh, ya. Sama saja dengan Allah membuat manusia dari debu. Terus Anda pikir-pikir gitu kan, ya. Ya. Ini memang mu'alaf yang tidak cerdas kayak gitu, ya. Karya Allah dipikir kayak otakmu bisa aja, ya. Makanya mu'alaf ini tidak cerdas, makanya jadi mu'alaf. Kalau dia cerdas nggak akan jadi mu'alaf, pasti mengimani Allah Esa Yesus Kristus. Kok ngomongin mu'alaf sih Pak? Iya, temenku kan banyak mu'alaf yang ngaku cerdas. Emang ada Pak mu'alaf cerdas? Bercanda aja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, yang masih bingung nggak bisa mengikuti, gitu. Anak manusia itu pasti Yesus fisik. Meskipun dikatakan oleh Stefanus, aku melihat langit terbuka dan anak manusia duduk sebelah kanan Allah. Lalu Anda pikir, anak manusia begini, sudah. Kembali ke Alkitab, namanya anak manusia, Yesusnya masih fisik, belum mati. Berarti Stefanus dibunuh sebelum Yesus dibunuh. Yes. Makanya Stefanus nggak pernah cerita sampai Yesus dibunuh. Kayak gitu, nggak mudeng loh. Pendeta-pendeta di luar sana, HTD itu sesat, mosok Stefanus dibunuh sebelum Yesus mati, ya. Stefanus ngomong anak manusia, ya berarti Yesusnya masih hidup, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus itu satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, ya, supaya jadi cerdas, paham Alkitab di atas rata-rata. Ikut sekolah Alkitab supaya pinter. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandian TMBS. Haleluya.